Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah hal yang menyangkut orang-orang dan energimu. Saat ini kondisinya ya, nanti saya kasih judul, tetapi untuk saat ini yang akan kita bahas adalah situasi dan kondisinya saat ini ya. Sesuai dengan energi dari kartu tarot. Apa yang terjadi nanti kita lihat ya. Tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana energi saat ini, apakah kabar baik ataukah kabar buruk ya, yang menimpa atau yang lagi dia rasakan atau dia jalani saat ini. Bisa ini juga energinya vice versa, bisa di energimu kondisinya, ataupun di orang yang terkoneksi denganmu. Ataupun mungkin kalau seandainya tidak sesuai ya, karena ini energi general, energi banyak orang ya, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Kamu mau 100% energimu atau 100% pembacaan untukmu, silahkan hubungi kontak WA saya ya. Di sini tidak 100%, jadi kamu menyesuaikan saja karena ini energi general, energi banyak orang, jadi kamu menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Wow, saya lihat di sini ada Two of Swords ya. Dia merasa bahwa meninggalkanmu atau meninggalkan orang-orang di sekeliling ini adalah tindakan egois saya gitu ya. Dia menurut dia seperti gitu. Kenapa? Karena dia dihantui dengan rasa bersalah. Karena saya lihat di sini dia banyak masalah ya, banyak masalah, banyak musuh ya, entah musuh dengan dirimu, musuh dengan orang lain lagi ya. Karena saya merasakan di sini dia ada feedback kembali tentang keegoisan dirinya, yang mana telah membuatmu terluka, yang mana membuatmu stres. Dan banyak orang yang menyayanginya tetapi dia mencampakkan, banyak orang yang mencintainya tetapi dia merasa angkuh, sombong ya. Jadi orang-orang yang peduli terhadapnya akhirnya mengundurkan diri, dan akhirnya sekarang dia merasa sendiri karena keegoisan dia. Dia merasa sepi, dia dihantui rasa bersalah dalam diri. Ya, di sini ada Three of Swords, ada juga yang telah menyakiti dari perasaan, perkataan, ucapan, tindakan ya, yang mana akhirnya membuatnya terluka. Mungkin sekarang kondisinya ada beberapa yang mendapatkan karma, entah pasangannya sudah meninggalkannya ataupun tertekan dari hubungan toksik. Ya, mungkin dulu dia pernah berlaku seperti itu untukmu, menghinamu, mencemooh ya. Dan saya merasakan juga di sini tidak mempedulikan hatimu, mempedulikan perasaanmu. Sekarang dia merasakan bahwa oh ternyata gini toh yang saya rasakan, dimana dulu saya memperlakukan orang seperti gini ya. Dan akhirnya sekarang saya mendapatkan karma, di mana saya sekarang ya hidupku seperti gini, yang pernah saya lakukan kepada orang, menghina ya, mencemooh, egois. Dimana dulu dia pernah melakukan itu kepada orang-orang yang dia sayang, terutama dirimu. Ya, dia juga pun sayang kepadamu, tetapi egonya lebih tinggi.
Sehingga itu dia merasa bahwa saya ini hebat, saya ini kuat, kamu itu siapa, saya ini orang hebat gitu, sombongnya luar biasa gitu. Tetapi sekarang dia merasa bahwa semua itu sirna. Kenapa? Karena memang saya merasakan di sini ada energi yang kurang bagus. Mungkin dia dipecat, ataupun mungkin dia sudah nggak punya kerjaan ya, bisnisnya hancur ya, ataupun terlilit hutang piutang. Ada beberapa uangnya ya malah ditipu, sedangkan dia harus berhutang. Nah ini ya, jadi saya bilang hutang piutang karena dia punya piutang, dia punya uang juga banyak di orang lain, tetapi orang lain itu nipu ataupun nggak bayar-bayar. Akhirnya mau tidak mau dia harus mengambil hutang, tetapi akhirnya terlilit dari bunga yang tinggi, dan akhirnya dia pusing, stres ya. Dia merasa dulu angkuh ya, karena wah dia kaya, saya nggak butuh kamu gitu ya. Tapi sekarang dia tahu bahwa wah, orang-orang sudah tidak ada bersamaku gitu, karena keegoisanku. Saya mau minta tolong di mana? Dulu waktu saya kaya, saya memperlakukan mereka dengan sangat tidak baik, dan akhirnya sekarang saya jatuh miskin, saya bingung mau kemana. Tanpamu saya merasa ya tidak punya apa-apa gitu ya, karena kamu tuh penolongku menurutnya ya. Karena ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya, dia menemanimu, apa maksudnya, kamu menemaninya dari nol gitu ya. Kamu menemaninya dari nol, pada saat dia sudah jaya, dia lupa diri. Dia pergi dengan orang yang mungkin dia merasa bahwa wah lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih dan lebih. Karena standarnya sudah tinggi, dia apa dan melupakanmu. Dan akhirnya pada saat dia bangkrut, pada saat ataupun mungkin kondisinya saat ini sudah bersama pun, dia tidak merasa bahagia dengan orang-orang itu, di mana hanya casing, hatinya tidak seperti dirimu yang tulus, memang betul-betul murni mencintainya. Kalau seandainya dia masih bersama pasangannya saat ini, dia tertekan batin, tertekan, sangat-sangat tertekan. Tetapi kalau seandainya dia sudah berpisah dengan pasangannya, ya dia merasa bahwa inilah karma saya, karena orang-orang yang datang kepada saya pada saat saya sukses bukan untuk diriku tetapi untuk hartaku. Dia tahu bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik, di mana cintamu tulus suci untukku. Sedangkan orang-orang itu datang hanya untuk enaknya doang. Dia sakit hati. Ya, di mana sekarang kondisinya dia harus berjuang sendiri dari nol lagi. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang hancur dari harta, hancur dari hubungan. Mungkin sudah diceraikan atau mungkin tidak dinafkahi ya. Kalau seandainya dia bersama pun sakit hati, ada perselingkuhan, makan hati ya. Akhirnya dia merasa sendiri walaupun mungkin kondisinya dia masih bersama pasangannya. Ya. Kalau seandainya dia sudah pisah ya dia merasa sendiri juga. Kenapa? Karena ya dia harus berjuang sendiri. Ya. Dia mau menangis juga ke siapa? Padahal dulu bersamamu ya keluh kesahnya dia ke kamu, ada teman cerita, ada teman curhat, ada teman untuk jalan-jalan, ya dia merasa bahwa kamu tuh bisa meratukan dan merajakan dirinya, dan ya kamu adalah sosok penolong ataupun kalau dibilang malaikat yang dikirim dari surga untuknya. Tapi dia tidak pernah bersyukur, dan akhirnya sekarang dia merasakan bahwa Oke, saya harus kuat, saya harus tegas. Di sini ada King of Swords, di mana ya saya harus menjadi diri saya sendiri. Saya harus kuat. Dulu masa lalu saya, kamu yang dimana semesta berikan sebagai pembelajaran untuk diriku gitu. Saya harus kuat sekarang tanpamu, walaupun saya lemah menurut saya gitu pemikirannya ya. Karena dia merana ya, karena sudah banyak orang yang seolah-olah membenci dirinya gitu. Dan bahkan mungkin dia membenci dirinya sendiri. Karena keegoisan dia di mana dia tidak mau mengalah, tidak mau mengucapkan kata maaf, dia tahu bersalah gitu kan. Tapi dia tidak mau karena apa? Egonya yang sangat tinggi, sehingga dia juga marah ya. Apalagi kalau sudah mempunyai anak, dia merasa bahwa saya ini sebagai keluarga yang harmonis. Sebenarnya kalau saya menurunkan egoku, saya bisa bersatu dengan keluargaku, anak-anakku, tetapi sekarang mereka sudah berpisah, sekarang mereka sudah pergi meninggalkanku karena keegoisanku. Bahkan keluarganya pun, keluarga besar, mungkin orang tua atau saudara-saudara lainnya pun bentrok dengan dirinya karena keegoisan dia. Jadi dia punya bentrok ini dengan orang lain juga, dengan dalam keluarga juga. Karena memang orang ini agak-agak sedikit kalau dibilang ada NPD ya, Narcissistic Personality Disorder, yang mana egonya paling tinggi, selalu merasa benar, selalu merasa hebat, selalu tidak pernah salah, dan ya mau di ini terus kalau mau dibilang
mau dilayani, hanya mau menerima, tidak mau memberi. Nah, ini sisi egoisnya dia, ya, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain dan selalu mengungkit-ungkit apa yang pernah dia berikan gitu. Ya, dia tidak pernah melihat dari sisi penderitaan orang lain, yang mana dia orang itu menderita karena dirinya gitu. Pada saat sekarang kondisinya ya dia menderita sendiri, tanggung sendiri. Ada yang mau membantu tapi sekedar bicara aja nggak ada bukti. Ya itu sama seperti dia dulu, hanya mengumbar janji, dan akhirnya dia tahu bahwa wah, saya ini sudah salah. Banyak yang sayang saya tetapi saya menyanyiakan mereka. Kondisi sudah sangat terpuruk, saya ingin bebas. Ada beberapa yang merasa oke, saya stop ya, saya harus kuat untuk menjalani hidup ini, karena saya lihat juga di sini dia sering sakit-sakitan ya, karena pikiran tentang hutang, ataupun mungkin kondisinya pikiran karena banyak masalah yang dialami. Dia merasa bahwa kok orang-orang semua pada jahat, padahal dia tidak tahu bahwa dia sudah jahat ke orang lain. Akhirnya orang lain tidak mau dekat-dekat dia, tapi nggak sadar gitu. Seolah-olah orang lain itu adalah dalang dari kemalangan dia, padahal sebenarnya kemalangan dia itu diciptakan untuk dirinya sendiri. Dimana saat ini dia terpuruk. Ya, ada beberapa yang saya lihat dari mungkin ya hartanya sudah dilelang, ya mungkin rumah, ya tanah, ataupun emas dia, ya pokoknya saya lihat terpuruk lah. Dia mau jual sana sini, ya kalau nggak dilelang ya dia mau jual karena kurang uang. Makanya tadi saya bilang kan dia terpuruk dalam soal keuangan, dalam soal hubungan, karena keegoisan dia, ya. Dia ingin bebas, makanya dia ingin, oh sudah deh hutangku stop dulu, lunas dulu deh, saya jual ini jual itu. Dia ingin, artinya udah lelah gitu dengan kesombongan dia. Dia tahu, tetapi nggak mau berubah. Ya, ini orangnya gimana ya? Agak keras kepala kayak gimana? Dia merasa sepi sendiri ya, tetapi seolah-olah masih tetap berdrama untuk mencari orang-orang yang lebih dari dirimu gitu. Dimana ya setidaknya yang sempurna, sedangkan dia tahu bahwa dirinya saja nggak sempurna, tapi mau mencari atau mendapatkan orang yang sempurna. Dimana dulu mungkin dia melihatmu sosok yang sempurna, ternyata ya manusia kan nggak ada yang sempurna. Pada saat berjalannya waktu dia tahu bahwa oh, ternyata kamu nggak sempurna, saya harus mencari orang yang sempurna. Padahal dia nggak ngaca kan, dirinya aja nggak sempurna. Nah ini, jadi dia terpuruk ya, kondisinya saat ini ada yang sakit ya, dia harus merana sendiri, bayar sendiri, pusing sendiri ya. Dan saya lihat dia di sini ada minta pengampunan dari semesta, di mana atas kesombongannya, tetapi ya itu karena bicara tentang egois ya, dia hanya bisa meminta maaf kepada semesta, kepada Tuhan atas dosa-dosanya terhadap dirimu. Di sini ada juga yang mencampakkan anak, ya, istri ataupun suami ya, kamu bisa menyesuaikan sendiri, karena saya merasakan di sini ada pertobatan dari dirinya. Dia ingin lebih dekat dengan Tuhan, tetapi dia merasa bahwa Tuhan itu kok jauh dari saya gitu. Tetapi dia lebih spiritual, lebih ingin mendekatkan diri pada Tuhan karena masalah-masalah itu. Yang mana akhirnya semesta, dengan cara semesta bisa membuat dia bertobat. Tapi masih sedikit bertobatnya. Bertobat untuk diri sendiri dulu. Karena dia belum bisa memaafkan diri sendiri, bahkan orang lain. Makanya step by step. Karena orangnya egonya tinggi. Dia ada trauma juga dan luka batin di masa kecil, yang mana dia takut ditinggalkan, dia orangnya dibully terus ya. Entah dari keluarga, kasihan juga. Ini sebenarnya orangnya ini ada penyakitnya nih. Secara mental, dari mungkin masa kecilnya dia ya, dibully dari orang tuanya, dibully dari teman-temannya ya, ataupun mungkin dia merasa tidak dihargai, tidak diinginkan. Nah ini dia, mana semesta mau sembuhkan dulu dirimu, baru kamu ke orang lain. Makanya step by step dia tahu itu, dia mau menyembuhkan trauma-traumanya dan luka batinnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia sudah merasakan berada di titik nol, bahkan minus, dan tidak ada orang pun satupun yang bisa membantunya. Orang tuanya pun saya lihat di sini mungkin sakit, atau saudaranya pun sudah nggak mau, pasangannya pun kalau seandainya dia mempunyai pasangan ya hubungannya begitu-begitu aja, ataupun bahkan mungkin sudah berpisah. Dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik, yang mana kamu pernah memberikan cintamu, memberikan uangmu, tenagamu, waktumu, biaya dan semua untuknya, tetapi dia tidak menghargai itu. Pada saat kamu jatuh dia malah mencampakkanmu atau mendua. Seperti begitu ya. Jadi dia hanya bisa berdoa, meminta maaf kepada semesta, meminta pengampunan. Tetapi kalau kepadamu atau orang-orang yang pernah dia sakiti belum. Kenapa? Karena egonya masih tinggi. Ya sudah,
biarlah semesta ya yang memberikan teguran-teguran padanya. Kamu fokus pada dirimu, kamu fokus pada cita-citamu dan keluargamu, ya. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita memberikan kebahagiaan buat orang lain, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dari orang lain juga. Kalau dia membalas, syukur. Kalau tidak, berarti kita mendapatkan dari yang lain. Jangan terlalu mau barteran, ya. Sedangkan dia kan berpikir barteran. Apa yang saya kasih ke kamu, saya ke kamu, tapi kamu kasih saya apa? Nah ini bukan cinta sejati, tapi bisnis ya, yang ada di pola pikir dia. Saya kasih kamu apa, kamu kasih saya apa gitu. Sedangkan dia tahu sekarang bahwa kamulah orang yang benar-benar tulus. Itu karena memang dia ada trauma ya. Jadi orang-orang begini kita nggak usah terlalu terlalu sakit hati ya. Karena kalau kita bicara orang sakit ya nanti kita ikut sakit juga. Karena dia yang harus bisa menyembuhkan dirinya. Sama seperti orang sakit kan. Kalau kita sakit bukan orang tua kita yang menyembuhkan kita, tapi diri kita sendiri. Kita mau minum obat tidak, mau ke dokter tidak, mau pola hidup sehat tidak. Jadi nggak usah terlalu mau pusingkan orang sakit ini ya, atau orang yang terluka karena dirinya sendiri ya, biang kerok ya. Fokuslah pada dirimu, karena saya lihat di sini ada beberapa yang sakit hati karena dirinya. Padahal kamu tidak tahu bahwa dirimu itu korban, yang mana kamu mau bikin dia beres, sedangkan dia sendiri tuh nggak mau sembuh gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing. Jangan sampai kamu menyanyiakan waktu, tenaga, pikiranmu untuk orang-orang yang tidak mau berubah. Fokuslah pada dirimu, cita-citamu ya. Izinkan semesta yang menegurnya dengan cara semesta. Seperti gitu ya. Oke. Semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Saya mulai dulu dari inisialnya. Oke, kita ke inisial. Di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf M, huruf K, ada huruf W, E, O, A, C, U, G, V, P, T, H, D, S, O, J, N, Y, R, dan ada X. Oke, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan M, K, W, E, O, A, C, U, G, V, P, T, H, D, S, O, J, N, Y, R, dan X ya. Oke, semoga resonate untuk inisial. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya ya. Untuk zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada Libra, Sagittarius, Pisces, Cancer, Virgo, Taurus, Capricorn, dan ada Aries. Oh ya, masih ada satu ya, Scorpio. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Leo, Libra, Sagittarius, Pisces, Cancer, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, dan Scorpio ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.